Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dengan menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Sistem koordinat sangat bermanfaat dalam kehidupan. Salah satu manfaatnya ialah dalam dunia penerbangan. Sistem koordinat membantu pilot dalam menerbangkan pesawat terbang agar tidak bertabrakan satu sama lain. Pada video kali ini kita akan mengenal koordinat kartesius dan titik acuan. Untuk itu selalu fokus ya dalam mengikuti pembelajaran. Yuk kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi di bab selanjutnya, yaitu tentang sistem koordinat ya. Nah, kalau sebelumnya kita telah membahas tentang pola bilangan, nah kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang sistem koordinat. Oke. Nah, sekarang ya, apa sih sistem koordinat itu, gitu kan? Nah, sistem koordinat itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik ya, dengan menggunakan satu atau dua atau juga lebih suatu bilangan ya. Nah, dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, sekarang ya di layar itu kita punya yang namanya diagram kartesius atau koordinat kartesius ya. Nah, yang perlu kita ketahui untuk pertama kali ya, dalam koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu ya, seperti dari definisi tadi ya, bahwa koordinat kartesius itu memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, jadi sumbu pada koordinat kartesius itu ada dua. Yang pertama adalah sumbu ini yang letaknya tegak lurus ya, yang letaknya tegak lurus ini adalah yang namanya sumbu atau vertikal, itu adalah namanya sumbu Y atau biasa disebut dengan ordinat. Seperti itu, ordinat. Nah, kalau untuk sumbu yang samping ya, lurus menyamping ini adalah, atau yang horizontal ini adalah sumbu X atau biasa disebut dengan apsis. Oke, saya dipahami sampai sini. Nah, koordinat kartesius itu dia mempunyai 4 kuadran ya. Kuadran pertama itu wilayahnya adalah dari sini sampai sini. Ini adalah wilayah kuadran 1 gitu ya. Kemudian ini adalah kuadran 2 ya, dari sini ke sini. Ini adalah wilayah kuadran 2. Kemudian kalau yang di sini ini adalah wilayah kuadran 3 ya, dari sini sampai sini. Ini adalah wilayah kuadran 3. Kemudian yang terakhir ini adalah wilayah kuadran 4. Nah, kemudian yang harus juga penting kita ketahui bahwa dalam koordinat kartesius untuk sumbu Y ya, sumbu Y yang ke atas itu adalah terdiri dari bilangan positif ya. 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 14. Ini adalah bilangan positif ya, atau nilai plus nilainya. Kemudian untuk sumbu Y atau ordinat yang ke bawah nih, yang ke bawah ini dia mempunyai nilai negatif. Berarti di sini adalah -1, -2, -3, -4 sampai dengan -14. Nah, untuk sumbu X atau apsis yang ke kanan, yang arahnya ke kanan, ini adalah nilainya positif ya. Nah, kemudian untuk sumbu X yang ke kiri itu adalah nilainya
nilainya negatif. Ini berarti negatif 1, negatif 2, sampai dengan negatif 10. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan posisi pada sistem koordinat? Ya, nah untuk menentukan posisi pada sistem koordinat bisa kita jelaskan dengan menggunakan jarak dari dua buah sumbu. Oke, misalkan saya punya titik nih, titiknya ini ada di sini, ya kan? Atau kita sebut dengan titik A, seperti itu ya. Nah, titik A bisa kita nyatakan untuk menentukan posisinya, bisa kita nyatakan seperti ini. Kita geser dulu. Oke, titik A, kayaknya lebih enak pakai spidol deh ya, biar kelihatan tulisannya. Titik A, oke. Nah, titik A ya kita lihat di sini. Titik A itu berapa satuan dari sumbu Y ya? 1 kita hitung nih. Kita hitung. Jadi setiap satu kotak itu adalah satu satuan ya. 1 kan, 2, 3. Berarti titik A ini 3 satuan ke arah mana? Ke arah kanan kan? Berarti titik A adalah 3 satuan ke kanan ya, 3 satuan ke kanan dari sumbu apa nih? Sumbu Y. Nah, berarti titik A itu mempunyai 3 satuan ke kanan dari sumbu Y ya. Dan dia kalau dari sumbu X-nya berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 5 satuan ke atas ya. Kita tulis 5 satuan ke atas dari sumbu X, seperti itu ya. Nah, kemudian titik yang kedua, misalkan saya punya titiknya di mana? Di sini, boleh. Ini kita sebut dengan titik B ya. Nah, jadi titik B itu bisa kita nyatakan untuk menentukan menjelaskan posisinya. Titik B. Oke. Titik B kita lihat dulu dari jaraknya dari sumbu Y. Nah, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Berarti dia 4 satuan. Nah, dari sumbu Y arahnya kan ke kiri, ya kan? Berarti kita tulis 4 satuan ke kiri dari sumbu Y, ya kan? Dan berapa satuan kalau dari sumbu X? Nah, kita hitung nih. Atau bisa kita lihat langsung di sini. Berapa nih angkanya? 10, ya kan? Berarti dia 10 satuan ke atas ya. 10 satuan ke atas dari sumbu X. Oke. Nah, atau perlu contoh lagi. Nah, contoh misalkan titiknya ada di sini, atau bisa kita sebut dengan titik C ya. Nah, maka titik C Nah, titik C itu bisa dijelaskan berapa satuan dari jaraknya dari Y, dari koordinat dari sumbu Y. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 6 satuan ke kanan ya. 6 satuan ke kanan dari sumbu Y, ya kan? Dan berapa satuan dari sumbu X? 1, 2. Berarti dia 2 satuan. Arahnya ke bawah kan? Berarti dari sumbu X ya. Berarti kita tulis 2 satuan ke bawah dari sumbu X. Nah, untuk menyatakan
posisi atau menjelaskan posisi suatu titik dalam koordinat kartesius, bisa juga kita gunakan x, y. Misalkan titik D, misalkan kita punya titik D di mana ya? Di sini deh ya. Nah, titik D ini kita sebut titik D. Nah, untuk menyatakannya kalau kita gunakan x, y bisa ya selain dengan menggunakan kalimat seperti ini. Nah, kalau kita gunakan x, y, maka kita lihat dulu x-nya berapa. Titik D ini. X-nya ternyata ada di angka 6, ya kan? Berarti kita tulis 6, y-nya berapa? Y-nya adalah di angka 10, lurus 10 kan? Berarti 6,10. Seperti itu. Kemudian kita geser. Misalkan di titik D, berarti titik E coba ya. Titik E misalkan di sini deh. Titik E ini ya. Nah, bisa juga kita langsung menentukan titiknya atau menjelaskan titiknya itu adalah kita lihat dari sumbu X-nya dulu ya. X-nya kan yang ini horizontal ya. Nah, kita lihat yang horizontal ini dia lurusnya dengan angka 4. Berarti karena dia ke arah kiri ya kan? Berarti dia adalah minus 4. Minus 4, berapa y-nya? Y-nya kita lihat di sini. Nah, ternyata 6. Karena dia ke bawah, maka menjadi minus 6. Berarti titik E itu adalah posisinya ada di minus 4, minus 6. Di mana minus 4-nya ini adalah nilai dari X ya, atau dari sumbu X, atau dari absisnya. Kemudian min 6 ini adalah nilai dari sumbu Y atau koordinatnya. Oke, perlu contoh lagi? Oke, satu contoh lagi ya. Misalkan titiknya di sini. Misalkan titik F, ya kan? Sekarang kalau kita jelaskan posisinya itu dengan kalimat, ya. Titik F. Nah, kalau kita jelaskan dengan kalimat ya, titik F, kita lihat ini jaraknya dari sumbu Y itu berapa? 1 ya, 2, 3. Nah, berarti dia dapat dinyatakan dengan kalimat 3 satuan ke kanan ya dari sumbu Y ya, dan kalau dari sumbu X berapa satuan? Nah, ternyata lurusannya kan di sini nih. Nah, berapa ini? 7 kan? Langsung saja kita tulis 7 satuan dari bawah ya, 7 satuan ke bawah dari sumbu X. Nah, kita tulis hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, atau kalau kita nyatakan dia langsung ya, titik F X, Y, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 3, ya kan? Y-nya berapa? Y-nya adalah minus 7. Berarti titik F itu adalah 3, minus 7. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau tadi sudah kita pelajari bagaimana cara menyatakan posisi titik pada koordinat kartesius ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian juga sudah kita pelajari bagaimana cara menyatakannya dalam bentuk X, Y ya kan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana jika suatu titik dalam koordinat kartesius itu titik acuannya berubah seperti itu. Nah, seperti yang pada definisi sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam koordinat kartesius dia mempunyai titik acuan, ya kan? Titik acuannya tetap, yaitu apa? Kalau di sini adalah titik acuannya adalah 0 ya. Nah, 0. Nah, bagaimana kalau misalkan titik acuannya itu berubah? Misalkan saya akan melihat posisi B ini, ya kan? Akan melihat posisi B ini berdasarkan titik D, begitu. Artinya titik D di sini akan menjadi titik acuan, ya, untuk melihat titik B. Berarti acuannya bukan
bukan 0 lagi. Nah, kalau acuannya 0, maka titik B ini berapa? Titik B ini adalah X-nya berapa? 4, Y-nya 4, berarti 4,4, seperti itu kan. Untuk kalau dia acuannya adalah titik 0 ini. Nah, sekarang bagaimana kalau acuannya ini berubah menjadi ada di posisi titik D, seperti itu. Nah, untuk itu, untuk mencarinya itu bisa kita gunakan rumus ya. Kita geser dulu. Rumusnya ini adalah menentukan acuan. Oke, yang baru ya, titik acuan baru misalkan. Nah, misalkan di sini untuk menentukan titik acuan barunya kita bisa gunakan rumus ya, kan ada X ada Y. Nah, untuk X-nya kita gunakan menentukan titik acuan X baru itu adalah kita punya X lama ya, nilai X dari koordinat yang lama, titik yang lama itu kita kurangkan dengan X acuan. Nanti kita masuk ke contoh ya biar lebih jelas. Kemudian untuk Y baru itu adalah Y lama dikurang dengan Y acuan, seperti itu. Sekarang contohnya ya, contoh tentukan titik B ya, berdasarkan titik acuan yang ada pada titik D, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu ya tadi untuk titik B ya, itu adalah 4,4. Nah, kemudian untuk titik D itu adalah berapa titik D di sini? X-nya adalah -6, ya kan? -6 ya, koma Y-nya 5, berarti -6,5. Nah, sekarang kita akan melihat berapa sih titik barunya dari B ini jika titik acuannya itu adalah titik D. Nah, artinya kita tentukan dulu nih ya. Bisa kita buat kotak seperti ini. Nah, ini adalah titik awalnya. Titik awal. Ya. Kemudian ini adalah titik acuannya. Dan ini adalah titik barunya. Seperti itu. Nah, sekarang yang di sini kan titik awalnya itu adalah titik B. Sekarang kita tentukan X dan Y dari B itu berapa? X dan Y dari B itu adalah 4,4, berarti X-nya 4, Y-nya adalah 4. Nah, titik acuannya X sama Y-nya berapa? Titik acuannya kan ada tadi di D ya kan? Nah, di D ini kan berarti X-nya berapa? minus 6. Kemudian Y-nya 5. Berarti untuk mencari titik baru ya, kayaknya nggak muat, jadi kita geser dulu bawah aja ya. Titik barunya itu kita gunakan ini rumus XB sama dengan X yang lama, nilai X dari titik X yang lama dikurang dengan titik acuan. Berarti ini X lamanya berapa? X baru sama dengan X awalnya berapa? X lamanya X awalnya adalah 4 ya kan, dikurang dengan acuannya X barunya atau di X titik D nya, berarti dikurang dengan 6. Berarti berapa nih? 4 kurang minus 6, artinya minus ketemu minus jadi plus kan, berarti 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, berarti titik yang barunya ketika titik B ini dilihat dari posisi acuannya adalah D ya, bukan 0 lagi, berarti dia punya nilai X 10. Nah, dari mana 10-nya? Kita lihat di sini ya. Kita hitung nih sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan?
ternyata X-nya benar 10. Nah, kemudian untuk Y-nya. Y barunya berapa? Y awalnya berapa? Y awalnya berapa? 4 kan? 4 dikurang dengan Y acuannya. Y pada titik D, ya kan? Yaitu adalah 5. Berarti 4 kurang 5 berapa? Minus 1. Masa minus 1? Coba kita lihat ya. Nah, kalau dia dari titik D, artinya kan ke titik B dia turun ke bawah, ya kan? Berarti ini 1. Berarti kalau turun ke bawah, angkanya adalah negatif, ya kan? Seperti ini. Kalau dia turun ke bawah berarti negatif Y-nya. Berarti ini adalah pas, benar ya. Berarti untuk titik barunya, ya, titik B berdasarkan titik acuan D, itu maka hasilnya adalah X di X, Y-nya adalah X-nya 10 dan Y-nya adalah minus 1. Seperti itu. Oke? Contoh baru lagi ya. Contoh soal lagi. Nah, sekarang contoh kedua untuk menyatakan koordinat baru ya apabila titik acuannya itu berubah seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan, tentukan koordinat titik H terhadap G. Nah, berarti kita akan melihat titik koordinat baru dari H apabila titik acuannya itu ada di titik G seperti itu. Nah, sekarang rumusnya tadi apa? Untuk menyatakannya adalah untuk menyatakan X baru ya, itu adalah X lama dikurang dengan X A acuan. Kemudian untuk Y baru itu adalah Y lama dikurang Y acuan. Seperti itu kan? Nah, sekarang kita lihat titik H ya, titik H ini. Nah, titik H itu titik awalnya koordinatnya adalah 6, minus 5, X-nya 6, Y-nya adalah minus 5. Berarti kita tulis dulu, titik H itu adalah 6, minus 5. Nah, untuk titik acuannya itu adalah titik G, ya. Titik G itu adalah berapa? X-nya 1, 2. Berarti 2, ini adalah minus 6. Berarti 2, minus 6, ya kan? Titik acuannya atau titik H-nya adalah 2, minus 6. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Untuk X baru sama dengan X lama ya, 6 dikurang dengan 2. 6 dikurang 2 berarti akan X barunya adalah 4. Kemudian untuk Y-nya, Y barunya sama dengan Y lama ya, Y lama artinya Y-nya adalah minus 5. Dikurang dengan Y barunya, Y titik acuannya pada Y titik acuan adalah minus 6. Seperti itu ya kan? Nah, atau bisa kita buat di sini minus 5. Minus sama minus ketemu dia menjadi plus 6. Seperti itu kan? Nah, berarti minus 5 ditambah 6 artinya kita punya utang 5, tapi kita bayarnya 6. Berarti masih ada sisa 1 kan? Ada kembaliannya 1. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, ternyata untuk titik H ketika dilihat pada acuannya titik G ya atau terhadap titik G, maka akan titik koordinatnya itu akan menjadi 4,1 yaitu 4,1. Sekarang kalau kita lihat dari koordinat kartesius yang ini ya. Sekarang kita hitung nih berapa satuan dia. Nih ya. Berapa satuan titik H ini ketika dilihat dari G ya, 1 ya kan, 2, 3, 4. Nah, ternyata X-nya adalah 4 ya. X kan yang mendatar ya kan, atau yang horizontal ya kan. Nah, berarti dia X-nya adalah 4, benar kan? X-nya 4. Kemudian untuk Y-nya, nah Y-nya kan berarti ini otomatis ke atas. Nah, berarti hanya ada satu satuan nih. Hanya ada satu satuan ke atas, berarti dia plus. Nah, berarti 1. Oke, berarti 4,1. Bisa dipahami ya? Oke, contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya adalah tentukan koordinat titik F terhadap titik E, seperti itu. Nah, berarti kita akan melihat titik baru ya dari F apabila titik acuannya ini atau kita lihat dari titik E, seperti itu. Nah,
Berarti kita tentukan dulu nih titik F-nya dan titik E-nya itu berapa. Untuk dia acuannya adalah 0 tadi ya. Kalau yang lama ya kan, ini kan dia menjadi F-nya adalah X-nya minus 3, Y-nya juga minus 3. Seperti itu kan ya. Kemudian untuk E-nya adalah X-nya minus 5. Kemudian Y-nya adalah minus 5 juga, sama ternyata. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya untuk X baru ya. X baru sama dengan X lama dikurang X acuan. Ya kan? X acuannya ini adalah X pada titik E, ya kan? Karena acuan kita akan berubah berada pada titik E. Berarti XB atau X baru itu adalah X lamanya berapa tadi di titik E? Nah, di titik F adalah minus 3 dikurang dengan X acuan pada titik E, berarti minus 5, ya kan? Atau menjadi minus 3 ditambah 5. Min 3 ditambah 5 otomatis akan menjadi positif 2. Nah, kita lihat sekarang apakah benar nilai X barunya itu adalah 2. Nah, karena kita melihat titik F dari acuannya titik E, berarti kita mulainya dari titik E. Ya, kita lihat di sini 1, 2. Nah, ternyata benar, ya kan? Luruskan lurusannya. Berarti X barunya adalah 2. Kemudian Y-nya, Y barunya sama dengan berapa? Ya, Y lama dikurang Y acuan. Nah, Y lamanya berapa? Minus 3, seperti itu. Kemudian kita kurang, ya kan, dengan minus 5, sama ya makanya. Nah, maka menjadi minus 3, min ketemu min plus 5, berarti akan menjadi 2. Apakah benar nilai Y barunya 2? Kalau Y kan dia ininya vertikal, berarti dia ke atas, ya kan? 1, 2, begitu. Maka untuk koordinat titik F ya, yang kita lihat dari titik acuannya E, maka hasilnya akan menjadi 2 ya, 2. X-nya 2, Y-nya 2. Seperti itu ya.